Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang mau mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini ya. Kalian mengikuti bimbingan kelompok ini dengan memulai kegiatannya. Nah, langkah baik kita berdoa untuk bisa kita memimpin doa. Berdoa mulai. Semoga kegiatan kita hari ini dapat mendapatkan manfaat yang baik untuk kita semua. Nah, di sini bagaimana kabarnya? Kurang baik, batuk. Semoga segera kita sembuh ya baik. Baik, di sini sebelum mulai kegiatan intinya, boleh kalian satu persatu memperkenalkan diri, nama lengkap dan panggilannya dari. Perkenalkan, nama saya Maya Mawan, nama rumah. Perkenalkan, nama saya Sunarita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rehan Wijaya, bisa dipanggil Rehan. Perkenalkan, nama saya Tiga Ramadan, tidak bisa dipanggil kita Rama. Perkenalkan, nama saya Dewa, bisa dipanggil Dewa. Nah, di sini kan kalian satu kelas, udah saling kenal satu sama lain kan? Jadi kalian juga udah kenal itu. Jadi kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Baik, di sini apakah kalian udah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Belum. Nah, baik, karena belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, di sini Ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan kelompok, layanan bimbingan konseling yang dimana menggunakan dinamika kelompok, yang dimana berisi antara 5 sampai 10 orang. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu topik yang kemudian kita akan berdiskusi dan membahas topik tersebut. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas bimbingan konseling. Pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, diharapkan di sini kalian mau terbuka dan aktif untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, Ibu harap di sini apa yang kita bicarakan di saat pelaksanaan bimbingan kelompok ini tidak keluar dari kelompok kita ini, melainkan hanya kelompok ini saja yang mengetahui apa yang kita bicarakan di kegiatan ini. Baik, apakah sudah paham terkait bimbingan kelompok? Sudah? Nah, sini sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok, supaya kita bisa fokus dan semangat, Ibu akan memberikan ice breaking. Nah, ice breakingnya itu saat Ibu bilang hai, kalian bilang halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian bilang hai. Ibu mulai ya. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Halo. Hai. Halo halo. Hai hai. Halo hai hai. Hai halo. Halo halo. Hai hai. Halo halo halo. Hai hai. Udah fokus semua ya. Baik, jadi kita bisa melanjutkan ke pernyataan topik. Di sini Ibu akan memberikan topik terkait motivasi belajar. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak sih motivasi belajar itu apa, atau kalian memiliki benar pengalaman mengenai motivasi belajar? Paling kami itu motivasi belajar untuk masa depan itu. Motivasi belajar untuk masa depan. Yang lainnya ada yang tahu Ibu motivasi belajar itu apa? Kayak kita dikasih kayak apa ya, pikiran untuk motivasi, untuk semangat oh iya, belajar. semangat belajar kayak gitu loh. Yang lainnya? Kemarin kayak kita disuruh belajar buat kita di diri ini, jadi kayak jadi mantap. Jadi lebih semangat, lebih mantap dan yang lain gue pikiran sama Reha sama ya teman-teman ya. Baik, boleh buka PPT ini selanjutnya ke bagian motivasi belajar. Terus lagi. Nah, di sini motivasi belajar adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan,
Nah, di sini motivasi belajar adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan, dan daya sejenis yang menggerakkan perilaku seseorang. Nah, di sini kan artinya motivasi belajar itu memiliki sikap seperti dorongan, kayak seperti semangat tadi yang dikatakan karena Bella, keinginan, kebutuhan, keinginan untuk mencapai cita-cita, seperti itu kan. Kebutuhan, karena kalau kita tidak memiliki motivasi belajar, kita pasti akan malas kan belajarnya. Nah, itu kan bagian dari kebutuhan kita untuk sebagai siswa kan. Selanjutnya, dalam kegiatan motivasi belajar sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas dalam belajarnya. Nah, contohnya kalau kita tidak memiliki motivasi belajar, pasti kita kayak tadi, kita akan malas-malasan belajar, kita akan bingung tentang pelajaran, ya cemas, kita akan tidak memahami materi. Mungkin kita tidak paham di suatu materi, kalau kita tidak memiliki motivasi belajar, kita pasti tetap nggak akan paham kan tentang materi tersebut. Kalau kita memiliki motivasi belajar, pasti kita akan terus mencoba, terus belajar. Itu artinya kita akan paham. Nah, itu artinya kita memiliki motivasi belajar yang baik. Nah, selanjutnya itu ada jenis motivasi belajar. Nah, yang pertama ada motivasi intrinsik. Ada yang tahu kan motivasi intrinsik itu apa? Ya, benar banget. Faktor intrinsik itu faktor yang berasal dari diri kita sendiri, berasal dari fisik dan psikologis diri kita. Nah, yang kedua ada faktor ekstrinsik. Nah, ya, faktor yang berasal dari luar diri kita, seperti dari sosial dan non sosial, kayak dari keluarga, dari teman sebaya, dari lingkungan masyarakat, dari sekolah, seperti itu. Selanjutnya kan ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Nah, itu faktor yang pertama ada faktor intrinsik, yang pertama ada faktor fisik dan psikologis. Yang tadi disebutkan ya, faktor fisik itu kayak dari badan kita, karena kayak kesehatan kita. Kalau kita sakit pasti kita malas belajarnya itu jadi kurang kan, karena kita fisik kita lagi nggak sehat, kurang lemas. Nah, kalau kita lemah kan, kalau kita sehat, kita fit, kita kan pasti akan semangat. Ini motivasi belajar buat kita kan baik. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu apa? Sosial dan sosial. Faktor psikologis itu faktor yang seperti mental, dari mood. Kalau mood kita jelek juga, kita pasti kan tidak akan bersemangat kan belajar. Kita jadi malas untuk belajar, jadi ya udahlah nanti aja menunda-nunda kan pada akhirnya. Nah, itu akan mempengaruhi motivasi belajar kita. Kedua ada faktor ekstrinsik. Faktor sosial. Faktor sosial itu seperti apa? Dari lingkungan, kayak lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, rumah, di sekolah, nah, seperti itu lingkungan faktor sosial. Kalau faktor non sosial itu seperti apa? Nah, iya, kayak suasana kita, suasana tempat kita belajar, waktu kita belajar. Berarti kan setiap orang memiliki cara dan waktu belajar itu berbeda-beda kan. Mungkin ada yang masuk belajarnya waktu malam hari, ada yang waktu pagi hari, siang, saat di sekolah, saat di rumah, ada yang tak les, paham akan pembelajaran itu kan. Selanjutnya ada unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita yang dimiliki. Nah, kalau kita memiliki cita-cita, kita kan masih memiliki semangat belajar, memiliki daya juang untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, itu kan bisa membuat motivasi kita baik, meningkat kan. Nah, selanjutnya ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu seperti apa? Nyaman nggak? Buat kita nyaman apa enggak untuk belajar? Karena kalau lingkungan yang baik, mungkin kita akan memiliki motivasi belajar ya baik juga. Kalau lingkungan yang jelek, mungkin yang kurang baik, kita pasti akan keikutan juga kan. Nah, selanjutnya kondisi jasmani dan rohani
siswa. Itu contohnya kayak fisik dan psikologi, mental dan juga fisik badan kita. Selanjutnya kemampuan belajar. Nah, kemampuan belajar itu seperti apa? Peningkatan kita belajar. Benar-benar peningkatan kita dalam belajar, cara kita belajar, pemahaman kita terhadap pembelajaran. Setiap orang kan pasti berbeda-beda kemampuannya kan. Dari situ, dari kemampuan belajar itu pasti kita akan memiliki mengetahui motivasi belajar kita, akan mempengaruhi motivasi belajar kita. Selanjutnya selanjutnya ada faktor penghambat motivasi belajar. Yang pertama itu ada kurangnya minat belajar. Nah, itu kurangnya minat belajar itu yang seperti apa? Ya, malas belajar, terus ya, lingkungannya juga yang kurang baik, kurang kondusif pun ya. Terus Menunda waktu kuliah. ya menunda waktu mengerjakan tugas. Ya, faktor teman juga bisa. Suka pelajarannya. Ya, masuk ke pelajarannya. Suka gurunya. Ya, jadi kita jadi motivasi belajar kita jadi menurun kan tersebut. Kamu mempengaruhi motivasi belajar kita. Yang kedua ada lingkungan belajar yang tidak mendukung. Nah, itu seperti apa? Kayak sesuai kualitas kalau gitu juga Iya. ada. Ya, jadi kita jadi malas sehingga kita nggak fokus kan jadi belajar, jadi malas belajar. Jadi ujung-ujungnya materi yang kita serap itu nggak ada materi yang kita pahami. Terus yang ketiga itu ada tekanan dan stres. Nah, tekanan dan stres itu Orangnya stres ya nggak bisa fokus belajar. ya Jadi tekan kayak bukan keluarga gitu. iya, banyak tekanan dari keluarga, kalau dipaksa pasti akan motivasi belajarnya jadi rendah, jadi bingung dia mau apa gitu. Nah, yang keempat ada kepercayaan diri yang rendah. Nah, itu seperti apa? Dia kehilangan jati dirinya gitu ya. Iya, kehilangan jati diri dia, jadi dia bingung dia harus apa, belajarnya gimana, takut salah, ya benar. Jadi kurang memahami materi itu jadi kurang karena dia nggak percaya sama diri dia, kemampuan diri dia. Yang kelima ada kurangnya dukungan sosial. Itu contohnya kayak tadi faktor teman, terus keluarga yang kurang mendukung, terus lingkungan kurang support gitu ya kurang support dari lingkungan keluarga, diabaikan. Jadi dia membuat dia jadi malas untuk belajar, akhirnya motivasi belajar dia rendah. Dan yang terakhir ada masalah kesehatan. Nah, kalau kita sedang sakit kan masalah kesehatan kan. Kalau kita sedang sakit itu membuat kita jadi kurang malas kan, bukan kurang motivasi dalam belajar, karena kita merasa kurang, badan kita lemas, capek, nggak bisa fokus, nggak bisa berpikir. Selanjutnya, nah ini selanjutnya ada trik dan tips meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang pertama itu ada membuat agenda belajar. Nah, membuat agenda belajar itu seperti apa? Membagi waktu dalam belajar gitu ya. Terus membuat jadwal belajar gitu. Ya, membuat jadwal untuk belajar. Terus ya pokoknya seperti itu ya, membuat agenda belajar itu seperti kita membuat jadwal apa dari jam berapa sampai jam berapa yang harus kita lakukan, belajar jam berapa sampai jam berapa, bermain. Intinya waktu kita itu teratur dalam keseharian kita, teratur waktu kita untuk istirahat, belajar, bermain, dan berinteraksi dengan orang lain itu seimbang semuanya. Seperti itu. Dan selanjutnya tetapkan tujuan belajar. Nah, tujuan belajar ini juga sangat penting bagi kita. Coba kita kalau kita kan juga kan pasti punya tujuan kan. Nah, begitu juga dalam belajar. Coba kalau kita tidak memiliki tujuan belajar, kita pasti nggak tahu kita mau sekolah. Mending nggak usah sekolah kalau kita. Pasti kan kalian sekolah juga memiliki tujuan, begitu juga dalam belajar memiliki tujuan, ingin mencapai cita-cita, ingin mendapatkan nilai yang bagus, ingin bekerja di tempat yang baik nanti setelah sekolah, bisa terima universitas yang diinginkan, seperti itu. Terus yang ketiga ada hindari gangguan saat belajar. Yang menjauhi HP,
Terus yang pokoknya yang bisa mendistract kita dalam belajar itu bisa kita hindari terlebih dahulu. Mungkin bisa kita lakukan setelah kita belajar. Yang selanjutnya ada ciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, kita menentukan tempat belajarnya ya sesuai sama kemampuan diri kita. Bagaimana kita nyaman dan amannya untuk diri kita sendiri kan. Kita paham akan hal itu pasti kan. Nah, selanjutnya ada mengetahui gaya belajar. Nah, di sini ada yang tahu belum? Gaya belajar ada berapa? Ya, audio, visual sama kinestetika. Nah, selanjutnya mengetahui gaya belajar. Nah, gaya belajar itu kan ada 3 macam kan. Yang pertama audio itu dengan mendengar. Yang kedua visual dengan melihat. Yang ketiga ada kinestetik, yaitu dengan kita menyentuh dengan gerakan. Di sini kalian udah tahu kan gaya belajar kalian seperti apa? Udah cukup mengetahui kan? Nah, dengan kita mengetahui gaya belajar tersebut, nah, kita juga pasti akan memiliki motivasi belajar yang baik juga. Nah, selanjutnya ada istirahat sejenak saat belajar. Nah, kita juga memiliki waktu untuk istirahat. Seperti kita juga memiliki waktu fokus itu. Gak mungkin kita belajar 1 jam itu fokus semua terus kan. Nah, lebih baik kita dari 1 jam itu, misalkan kita fokusnya cuma 25 menit, kita fokuskan 25 menit itu cukup untuk belajar tanpa ada gangguan apapun, dibandingkan kita 1 jam tapi kita nggak fokus dalam belajar. Seperti itu kan, bener kan? Lebih baik 25 menit yang berkualitas dibandingkan 1 jam yang ujung-ujungnya sia-sia nggak mendapatkan apapun tentang materi, tentang pelajaran. Nah, yang terakhir juga kita berikan self reward saat belajar. Nah, self reward dan belajar itu seperti apa? Fokuskan diri saat belajar. Fokuskan diri saat belajar. Dan bisa juga berikan self reward itu seperti kayak penghargaan bahwa udah selesai belajar, berikan hadiah untuk diri kita baru selesai belajar. Sebelum belajar makan roti. Nah, ya yang Makan roti pasti. ya itu self reward karena udah setelah belajar makan roti supaya jadi supaya jadi lebih fokus lagi nanti kalau mau melanjutkan belajar atau udah kayak lebih semangat lagi mau belajar. Tapi memberikan hadiah untuk diri kita seperti itu. Nah, selanjutnya ini Ibu ada LKP. Sini kan Ibu ada video. Bikin kalian dosa dari sini aja. Itu dia agak ditutupin aja. Nanti setelah kalian menonton video ini kalian bisa Ibu minta kalian mengumpulkan ya. Kalau nggak kelihatan
untuk mendapatkan hasilnya. Sini Ibu selanjutnya memberikan RKPD. Nah, RKPD lembar kerja peserta didik yang telah Ibu kirim di grup Google Form-nya. Kalian bisa mengisi. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau udah selesai jangan langsung kirim dulu ya. Kita lanjut satu-satu. Iya. Udah selesai semua, nanti akan menentukan hasil punya kalian.
pertama adalah juga dari Rehan ya. Yang pertama Rehan. Itu cuma bacain doang. Bacain soalnya sama. Ini kenalin. Kenalin. Nah, Bukan langsung jawab pertanyaan sama jawaban kamu aja. hal apa saja dari dalam dirimu yang dapat menemukan motivasi? Oh, nggak tahu juga. Rehan udah satu untuk berbicara. Udah semua selesai. Kalau udah semua, untuk dari Rehan bisa untuk membacakan hasilnya. Hal apa saja dari dalam dirimu yang dapat menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi? Jawaban dari saya itu mulai dari giat belajar, mulai ini pengajar dari gurunya, atau bisa job. Sesuai sama jawaban kamu itu aja, bacain. Kamu pikir dulu. Bisa apa yang kamu tulis aja, bacain. Mulai dari belajar, mulai memahami pengajar dari itu, bisa mengikuti Iya, school dengan baik untuk dapat prestasi. selanjutnya. Hal-hal apa saja di luar dirimu yang dapat menumbuhkan motivasi belajarmu dan memiliki attitude yang sopan, baik, tidak kurang ajar, bisa membantu orang lain. Itu. Apa saja usaha yang telah kamu lakukan untuk menjadi siswa memiliki motivasi belajar dengan yang baik? Usaha motivasi belajar dari saya itu bisa mengerjakan tugas tepat waktu, bisa mengatur waktu dengan baik, bisa tenang kita aja Bu. Kan? Hal apa saja yang dari dirimu yang dapat menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi? Jawaban dari saya adalah tentukan tujuan yang belajar yang diinginkan, menggunakan metode dan kegiatan yang beragam, memperjelas tujuan yang ingin disampaikan. Hal apa saja dari luar dirimu yang dapat menumbuhkan motivasi belajarmu? Jawaban dari saya adalah berpikir positif, manfaatkan media belajar, dan maksimalkan fasilitas pembelajaran. Apa saja usaha yang kamu lakukan untuk menjadi siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik? Jawaban dari saya bergaul dengan teman yang bersemangat belajar, menunda kesenangan, dan buktikan bahwa Anda pintar. Thank you. Kalau dari Rehan, Dari saya, hal apa saja dari dalam dirinya dapat menunjukkan motivasi belajar yang tinggi. Saya ingin mengejar prestasi karena itu saya menjadi belajar. Kedua, hal apa saja dari luar dirinya yang dapat menunjukkan motivasi belajarnya. Hal tentang pembelajaran itu bikin aku semangat dan motivasi gitu. Yang ketiga, apa saja saya telah kamu lakukan untuk menjadi siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik, aktif di kelas, disiplin, berattitude, mengikuti eskul, dan mengikuti kalau dari saya, apa saja dari dirimu yang dapat menunjukkan motivasi belajar yang tinggi, saya ingin belajar untuk bisa melatih kita. Yang kedua, hal-hal apa saja dari luar dirimu yang dapat menumbuhkan motivasi belajarmu. Saya mempunyai teman yang baik, lingkungan yang mendukung, suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, apa saja usaha yang telah kamu lakukan untuk menjadi siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik. Saya mengatur waktu dengan baik dan betul belajar. Menurut saya, hal apa saja yang di dalam dirimu tidak menunjukkan motivasi belajar yang tinggi. Saya dari cita-cita dan tanamnya pikiran dari kecil bahwa uang adalah segalanya. Jadi
Jadi saya akan belajar untuk mencapai hal yang benar. Kedua, hal apa saja dari luar diri gue dapat menentukan motivasi belajarmu. Itu dari faktor keluarga dan lingkungan, teman-teman. Yang ketiga, apa saja usaha yang telah kamu lakukan untuk menjadi sesuai untuk memiliki motivasi belajar yang baik. Yang satu, berdisiplin. Kedua, beradaptasi. Dan ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh, membuat goals termasuk jadwal atau teratur sekitar. Saya sudah mempresentasikan dari jawaban kalian masing-masing dan juga apa yang kalian tulis bisa menjadi angin untuk kita semua. Bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari agar kalian mendapatkan tujuan yang kalian impikan tersebut dapat tercapai. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan game ini, game permainan ambil pembelajar belajar sih. Di sini ada pernyataan dan pertanyaan. Nah, ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini terkait motivasi belajar. Yuk kita mulai dari Dela dulu ya. Mungkin Dela yang itu pasti dari orang yang itu. Nanti dapatnya apa? Ini ada di sini. Apakah pernyataan yang ditulis ini apakah sudah dia lakukan atau belum? Saya suka menetapkan dan menentukan tujuan dalam pembelajaran saya. Sudah? Ya, saya sudah menetapkan tujuan belajar itu apa? Sudah. Selanjutnya saya akan bicara sedikit. Tadi ya. Ah. Tadi ya. Kita satu. Oke, selanjutnya Kedua tangan saya itu baca kak pertanyaan. pertanyaannya. Tolong kasih ke Rehan. Bacakan Rehan. Bagaimana cara kamu untuk mencapai pemahaman akan materi? Nah, kamu bisa menjawabnya. Cara memahami pemahaman materinya bisa dilakukan dengan cara fokus pada dirinya, atau bisa belajar dari Jangan biar dia yang terwaktu bisa. selalu mengikuti pembelajaran ya. Aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ke Keluar lapangan. terkait pernyataan. Serina kita bacakan dulu apakah udah kamu lakukan? Udah kamu lakukan? Saya merasa puas saat berhasil mengerjakan tugas yang sulit ini. Kamu selalu Iya, kalau misalnya aku ada ngerjain tugas yang sulit kayak hebat banget aku. ini selesai juga sih. Selanjutnya TK itu BK. Suami istri cocoknya suami istri. lagi kan? Itu pertanyaan susah. Enggak, kalau nggak selesai pertanyaannya.
bahasa Inggris kita aja ya. Jangan lupa Kayak tambah hal-hal baru memang. ya hal-hal baru jadi aku makin tahu juga itu apa gitu. Jadi semangat belajar ya guys. Selanjutnya Nggak ada hadiah yang lain. Kasih doang sekali bu. Sesuai kayak gitu. bacakan. Sebutkan satu kebiasaan positif yang kamu kembangkan. Kebiasaan kamu yang bisa dari ekstrakurikuler dan pembelajaran dan kehidupan apapun itu yang positif. Positif kan negatif. Kegiatan positif saya waktu yang pernah saya terapkan adalah membantu ibu saya di rumah Ngapain ya bantu ibunya? seperti menyapu, Dari semua ya. menyapu, bantuin apa lagi ya? Masak emang. Cuci piring aja. Selalu kalau bantu orang tua atau gimana? Coba ibu atau gitu. Ada dua sendiri pada disuruh. Lanjut ya. Kita main motor. Ya kita ada. Pernyataan lagi. Pernyataan. Iya. Pernyataan oke. Udah jawab ya. Saya merasa termotivasi untuk terus menemukan materi yang sulit. Kalau kamu menemukan pembelajaran sulit, kamu termotivasi untuk belajar dengan giat gak? Itu nggak terlalu. Nggak terlalu. Kamu tetap biasa aja menemukan pembelajaran yang sulit. Iya. Jadi jawabannya kamu ya biasa aja. Iya biasa. Jangan bisa. Kayaknya sampai itunya selesai deh. Habis loh. Udah nggak ada sih. Cuma aku bertanya kalau pernyataan nggak sulit. Pertanyaan Itu pesannya ini berarti Bu. Oke, sudah belum ya? yang kamu lakukan saat kehilangan fokus belajar. Kalau aku sih dengerin musik karena kan aku ini itu Sambil mendengarkan ya belajarnya. sukanya yang kedua gitu. Kalau nggak sambil mendengarkan itu fokus untuk belajarnya jadi lebih Kalau cepat. saya lihat doang kayak gitu. Kalau ujian PR juga harus sambil dengerin musik. Mantap. Lanjut lagi. Bener, lanjut. Pernyataan. Kok kalian aku? Oh iya. Sukses kecil akan menuju pencapaian besar. Kamu ya. Benar. Ya. Karena dari kita melakukan hal yang kecil, kita akan melakukan hal yang besar sana. Mengajukan sampainya habis. Sekali lagi lah ya. Sekali lagi. Aku mau sampai sini selesai, nggak apa-apa. Pertanyaannya, pertanyaan pun udah kok. Bagaimana cara kamu menjaga semangat dalam belajar? Menjaga semangat itu contohnya kayak itu ya. Kadang tuh lagi malas, tiba-tiba kepikiran sama semangat. Oh ini aku tuh dulu punya waktu belajar tuh malas. Nah, jadi pikiran itu kayak melintas lah.
saya percaya bahwa kerja keras akan membawakan hasil. Ya. Nah, Ya. dengan kita bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Pertanyaan. Pertanyaan. Boleh gitu. Bagaimana cara kamu mengatasi tantangan yang apa? Yang kamu hadapi. Lakukan aja. Lakukan terus. Iya, ikutin alurnya aja. Yang penting kita berusaha pasti bisa. Bagus tuh. Yang penting berusaha untuk bisa. Karena nggak ada yang bisa yang berhasil. Nah, terakhir gimana di permainan? Tujuan saya adalah motivasi utama saya untuk terus belajar. Tadi pernyataan sama pertanyaannya udah kalian jawab melalui percakapan tadi. Nah itu sudah jadi semuanya memang udah kalian lakukan kan dari pernyataan pertanyaannya. Nah, di sini kalian ada yang mau menyimpulkan nggak apa yang kita bahas pada hari ini, apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Tentang motivasi belajar dan semangat belajar. Ada terima semacam belajar. Intinya kalau kita mau mencapai tujuan yang bisa, itu harus terus belajar, terus berusaha. Terus bisa Iya. apa cita-cita kan? Pokoknya motivasi itu harus ada. Kalau misalnya nggak ada, pasti kita nggak ada hidup di dunia ini. Kan dari kita lahir kan tujuan kita cuma satu, untuk masuk surga. Kalau Pikan sama Rena apa simpulannya dari motivasi belajar? Iya benar. Kalau kita tidak memiliki motivasi belajar, kita tidak belajar, kita tidak dapat mencapai cita-cita kita. Kalau dari Rena? Untuk bisa belajar terhadap diri untuk menghasilkan yang kan belajar yang maksimal untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Ini kalian sudah menyimpulkan dari materi kita hari ini tentang motivasi belajar. Nah, di sini ibu kan tadi buka. Di sini ibu akan menyimpulkan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Tadi ibu telah memberikan kalian materi terkait motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, faktor yang menghambat motivasi belajar, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, kita tips dan trik agar kita memiliki motivasi belajar yang baik. Nah, di sini kan artinya kita kalau hidup harus memiliki motivasi. Begitu juga dengan belajar, kita harus memiliki motivasi dalam belajar agar cita-cita, tujuan yang ingin kita gapai itu tercapai. Semoga dengan kita memiliki motivasi belajar, apa yang kita impikan, apa yang ingin orang tua harapkan untuk kita dapat mewujudkan itu. Kita mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kemudian hari setelah kita udah dewasa nanti, setelah kita udah selesai sekolah, kuliah, terus bekerja, kita akan menemukan diri kita akan mendapatkan mencapai tujuan apa yang kita inginkan tersebut. Semoga ibu berharap dengan kalian mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini, kalian bisa memahami apa itu motivasi belajar, dan kalian bisa menerapkan motivasi belajar untuk diri kalian. Kalian kan sudah memiliki motivasi belajar untuk kalian masing-masing. Semoga kalian tetap memiliki, selalu berpegang teguh akan motivasi belajar kalian yang baik. Bahkan ibu berharap kalian bisa meningkatkan motivasi belajar kalian agar nantinya kelas 11, kelas 12 kalian bisa mencapai cita-cita kalian, bisa lulus perguruan tinggi yang kalian inginkan, bekerja di tempat kalian inginkan. Itu kalian kan sekolah pasti ingin mencapai hal tersebut kan, di perguruan tinggi impian, dan ingin bekerja di tempat yang
kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan apa yang telah Ibu buat, dan terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan kalian pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nanti untuk kedepannya kan ada konseling. Setelah ngelakuin bimbingan kelompok ini, Ibu akan dibuatkan tindak lanjut. Nah, nanti kalau memang kalian mau berpartisipasi, Ibu akan menghubungi kalian atau nanti kalian bisa menghubungi Ibu untuk melakukan bimbingan selanjutan atau konseling lanjutan seperti itu. Baik, sebelum menutup kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, untuk Ika atau Rehan yang untuk memimpin doa. Rehan bisa memimpin doa teman-temannya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, untuk berdoa, mulai. Selesai. Semoga doa kita dapat diwujudkan, dapat diaminkan oleh Allah dan dapat terkabul dari doa kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.